Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah.
jemaat Tuhan dimanapun berada saat pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah, berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan. Haleluya Yesus Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku
kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mujizat-Mu Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita terima sukacita surga saat hari ini. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya melakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Segala pujian, hormat dan syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan hampiri tahtanya yang kudus. Kita akan terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis
kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Besar setiamu
Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu yang akan menguatkan jiwa kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan roh kami Tuhan. Bahkan firman-Mu akan menghidupkan kami di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau dan firman-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Bahkan setiap kami jemaat yang ada di rumah sekalipun, Engkau tetap bekerja di dalamnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom, Jemaat Elohim yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tentunya doa kami semua bagi seluruh Jemaat Elohim yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa agar Bapak Ibu Saudara selalu ada dalam kasih anugerah Tuhan, selalu sehat, penuh dengan sukacita, dan penuh keyakinan bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna adanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa waktu kemarin ada peneliti Indobarometer Asep Saifuddin bersama dengan Radio Republik Indonesia mengadakan sebuah survei mengenai seberapa besar masyarakat di Indonesia ini sedang mengalami kekhawatiran. Dan hasilnya sungguh luar biasa karena hasil survei itu mengatakan bahwa ada 68% dari orang-orang yang disurvei tersebut sedang dikuasai oleh kekhawatiran. Dasar dari kekhawatiran mereka adalah dampak dari penyebaran virus corona itu begitu sangat cepat. Bapak Ibu kalau melihat waktu-waktu ini data yang muncul dari jumlah kasus positif yang ada di negara kita itu sungguh luar biasa. Dan yang berikutnya adalah kemampuan dari virus corona ini yang begitu sangat mematikan. Menjadi satu kondisi, keadaan di mana ada begitu banyak orang yang sedang dikuasai oleh kekhawatiran. Takut, gelisah, was-was, khawatir. Ini sesuatu yang ada di sekitar kita. Tapi menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Adakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, apakah kita juga sedang dikuasai oleh kekhawatiran? Apakah kekhawatiran itu juga sedang menyerang kita, menguasai hati, pikiran kita? Yang memang pada umumnya sangat masuk akal, sangat beralasan kalau hari-hari ini kita menjadi khawatir. Tapi kita harus bersyukur kalau pagi hari ini Alkitab adalah buku yang luar biasa, firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan jawaban bagi setiap masalah kebutuhan yang dialami oleh setiap umat manusia. Saudara yang dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca sebuah nats Alkitab yang ditulis dalam Matius pasal ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Di mana ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Alkitab memberikan sebuah solusi yang luar biasa. Jika engkau sedang khawatir, maka dikatakan, aku memberikan jawaban. Firman Tuhan adalah jawaban yang sanggup menolong setiap kita yang sedang dikuasai oleh kekhawatiran. Di pembacaan kita pagi hari ini, kita akan mulai di ayat yang ke-25 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dalam Tuhan, ini sebuah nats yang luar biasa dari seri pengajaran khotbah Yesus yang luar biasa, yang sangat powerful. Dan di sana juga Yesus mengajarkan kepada setiap kita. Karena Yesus tahu kekhawatiran akan sangat mudah sekali menguasai hati manusia. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, itu akan sangat mudah sekali menguasai hati manusia. Oleh sebab itu dalam khotbah Yesus menyampaikan kepada setiap kita pagi hari ini, jika engkau khawatir, janganlah pernah meragukan kemampuan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang mustahil sekalipun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saudara dalam Tuhan, dalam nats ini diawali dengan kata, karena itu. Menunjukkan bahwa sebelumnya dijelaskan dalam Matius pasal 6 ayat 19-24 dan di Lukas pasal 13 ayat 21, itu menjadi sebuah pengingat kepada kita bahwa sebelum Tuhan menyampaikan pemberitaan tentang janganlah kamu khawatir itu, ada pembahasan-pembahasan yang pada akhirnya Yesus menyampaikan bahwa itu akan menjadi sebuah pengaruh kalau kita tidak berhati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, maka pengaruh yang dunia berikan akan bisa membuat kita menjadi khawatir. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita hal-hal yang bisa membuat kita menjadi khawatir. Di sana dikatakan tentang apa yang mempesona hidup kita. Hati-hati, sebab apa yang di dunia ini kalau kita tidak berhati-hati akan sanggup menguasai hati kita, mempesona hati kita. Harta yang kita miliki, jika kita tidak hati-hati, itu akan bisa mempesona kita dan itu bisa menimbulkan kekhawatiran kita. Nyawa di hidup kita ini, ketika kita memandangnya sebagai sesuatu yang harus dipegang erat, dipertahankan dengan tidak akan pernah mau dilepaskan, maka itu bisa menjadikan sebuah kekhawatiran dalam hidup kita. Kita harus kembali kepada sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada kita miliki, yang ada dalam hidup kita ini, semuanya adalah Tuhan yang memberikannya. Dan ketika kita berpikir seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran atau ketakutan akan hidup ini akan membuat seseorang tidak bisa berfokus dengan baik terhadap Tuhan. Dan justru akan mengalihkan perhatiannya kepada dunia ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah perasaan khawatir, kecemasan. Khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Selalu kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi pada diri kita. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka itu akan bisa menguasai kita, merubah cara berpikir kita, dan pada akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Kekhawatiran pertama kali terjadi ketika terjadi peristiwa kejahatan manusia di Taman Eden. Itu pertama kali manusia mengatakan, aku khawatir, aku takut. Jangan-jangan, seperti itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3,
ayat yang ke-8 sampai ayat 10. Ini sebuah ungkapan hati seseorang yang takut, khawatir. Karena apa? Karena dosa. Dosa membuat manusia yang pertama menjadi takut dan khawatir. Di ayat yang ke-8 dalam Kejadian pasal yang ketiga, di sana dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, manusia itu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dosa membuat manusia menjadi takut, cemas, gelisah, dan khawatir. Ada 3 jenis kekhawatiran yang seringkali menguasai hidup kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kekhawatiran akan kebutuhan hidup ini, kebutuhan mendasar. Tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tentang kesehatan kita, tentang hidup kita. Itu bisa menjadi sebuah penyebab kekhawatiran kita jika kita mendasarkan pikiran kita hanya kepada kebutuhan itu. Yang kedua adalah kekhawatiran untuk takut hidup dalam kemiskinan. Ini seringkali menjadi sebuah pemicu manusia di dunia ini menjadi khawatir. Karena dikatakan bangsa-bangsa mencari kekayaan itu, seperti ayat kita baca tadi di atas. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, apakah Tuhan gak mengerti kebutuhan kita itu? Tuhan tahu kok. Sampai dikatakan seperti itu. Dan ketika manusia khawatir untuk menjadi berkurang dari apa yang dimilikinya, boleh dikatakan takut terhadap kemiskinan, maka Tuhan mengatakan kita akan diserang oleh serangan kekhawatiran itu. Dan yang berikutnya adalah khawatir akan masa yang akan datang. Ada begitu banyak manusia khawatir tentang masa depannya. Padahal dalam pembicaraan dari Nats yang kita baca tadi, di sana terus diingatkan kepada setiap kita, semua apa yang dikhawatirkan oleh dunia ini, semua apa yang ditakutkan oleh dunia ini, Tuhan sudah menyediakannya. Karena Tuhan pemilik segala sesuatunya. Kekhawatiran begitu sangat merusak, Bapak Ibu. Kita perlu hati-hati agar jangan sampai kehati-hatian kita membuat kita menjadi terjebak kepada kekhawatiran dan ketakutan dan kecemasan. Kita boleh berhati-hati, tetapi kita tidak boleh terjebak kepada perasaan, pikiran yang membuat kita menjadi khawatir, takut, dan cemas. Dan kita melupakan sesuatu yang penting, bahwa kita punya Tuhan. Orang yang khawatir, takut, cemas, karena orang itu lupa bahwa dia punya Tuhan yang berkuasa dan ajaib. Kekhawatiran begitu sangat merusak. Karena kekhawatiran sejatinya adalah meragukan kedaulatan Tuhan dan merendahkan kemampuan Tuhan. Oleh sebab itu benar-benar khawatir, takut, dan cemas itu bukan berasal dari Tuhan. Karena orang yang khawatir dan takut dan cemas itu sebetulnya ada orang itu tidak ingat tentang Tuhan. Pada Tuhan yang kita kenal ada Tuhan yang sangat mampu, sangat sanggup. Seringkali manusia meragukan kedaulatan Tuhan, seringkali manusia merendahkan kemampuan Tuhan untuk bisa menyelesaikan setiap apapun masalah yang dihadapi oleh manusia. Sehingga manusia itu menjadi khawatir. Sering Tuhan, mari kita kembali kepada Nats yang pembacaan firman Tuhan kita baca tadi. Di mana dari Nats pembacaan kita tadi, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Agar kita tidak terjebak kepada kekhawatiran. Dan kita memahami bahaya, potensi yang merusak dari kekhawatiran tersebut. Yang pertama adalah, kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi. Di ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak akan menghasilkan solusi yang baik. Setiap keputusan-keputusan yang dibuat berawal dari kekhawatiran, maka keputusan itu bukanlah keputusan terbaik. Banyak orang berfokus kepada kebutuhan hidup, bukan kepada tujuan atau arti hidup itu sesungguhnya. Ketika manusia hanya berpikir tentang kebutuhan saja, seringkali dampaknya adalah dia lupa terhadap Tuhan. Dan ketika dia lupa kepada Tuhan, dia akan lupa terhadap tujuan dan arti hidup sesungguhnya. Kekhawatiran membutakan tujuan Tuhan dalam hidup kita karena kita terlalu terfokus kepada hal itu. Dan dikatakan jangan pernah kita menjadi jatuh cinta terhadap dunia ini. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan bukan untuk kita selama-lamanya, untuk ada di dunia ini dan mencintai dunia ini. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita tentang tujuan hidup sesungguhnya, bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi apa-apa. Sampai dikatakan, walau hanya sehasta saja ke depan. Ahli Alkitab mengatakan bahwa istilah tersebut berbicara tentang masalah umur, bicara tentang masalah kehidupan. Maka dengan kekhawatiran, kegelisahan, kehidupan manusia tidak menjadi lebih baik, justru sebaliknya. Dalam bidang medis, seringkali dikatakan bahwa kekhawatiran justru memakan kesehatan dan memperpendek hidup manusia. Orang khawatir berpikir dia akan bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Orang khawatir berpikir dia akan bisa memperbaiki kehidupannya dengan lebih baik. Padahal dampaknya, faktanya justru orang yang terlalu khawatir dengan hidupnya dan dia tidak mengingat lagi kepada Tuhan, maka dia akan menjadi orang-orang yang boleh dikatakan tinggal dalam kehidupan yang menuntun hidupnya kepada kebinasaan, kepada sakit penyakit, kepada pemikiran yang stres, dan menghasilkan hal-hal yang lain yang mengerikan. Maka benar-benar dikatakan bahwa jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir, jangan pernah mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Ada ungkapan kesehatan mental katakan begini, lebih baik kita melakukan manajemen stres terhadap diri sendiri jika tidak ingin binasa dan letih karena sakit. Orang yang terlalu khawatir dan tidak ingat kepada Tuhan dan kemampuannya, maka orang itu akan mengalami keletihan jiwanya. Dan orang yang mengalami keletihan jiwanya akan mengalami kebinasaan. Maka khawatir tidak akan menghasilkan solusi apa-apa. Yang berikutnya, kekhawatiran tidak akan pernah menghasilkan atau menghadirkan kepuasan hidup. Orang yang dikuasai kekhawatiran tidak akan pernah puas hidupnya. Manusia tidak akan pernah rasa kepuasan kehidupan sesungguhnya karena dia khawatir. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang khawatir tidak pernah mengingat Tuhan. Dan sejatinya ketika manusia mengingat Tuhan, maka dia akan berjumpa dengan kepuasan hidup yang sesungguhnya. Di sana ada sukacita, di sana ada kedamaian, di sana ada kebahagiaan, di sana ada ucapan syukur. Ketika seorang manusia mengingat kepada Tuhannya, maka yang ada adalah ucapan syukur, kebahagiaan, kedamaian, dan itulah kepuasan hidup sesungguhnya. Kepuasan hidup tidak akan pernah dimiliki oleh setiap manusia yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, karena dia lupa sumber kepuasan hidup yang sesungguhnya. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 19-30, di sana diceritakan tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Dan orang-orang yang mulai dikuasai oleh kekhawatiran karena cerita dari 10 pengintai itu yang begitu mengerikan dan masuk akal, membuat sebagian besar dari bangsa Israel itu
mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, sampai mereka melupakan tentang janji Tuhan yang luar biasa kepada mereka, bahwa aku akan membawa kalian ke tanah perjanjian itu. Dan benar pada akhirnya orang-orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan itu semuanya binasa dan tidak pernah melihat janji Tuhan, tanah perjanjian, Kanaan yang luar biasa itu. Dan hanya Kaleb dan Yosua dan keturunannya yang diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian itu. Karena dari mereka tetap percaya, mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, mereka tahu fakta, data yang sesungguhnya terjadi. Tetapi tetap mereka mengingat tentang janji Tuhan yang luar biasa itu. Dan mereka percaya dan mereka menikmati janji Tuhan itu. Jangan pernah meragukan kemampuan dari janji Tuhan. Pemazmur mengingatkan kepada kita dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ada kedaulatan Tuhan di atas segala sesuatunya. Dan pemazmur mengingatkan kepada kita, serahkan hidupmu kepada kedaulatan Tuhan, karena Ia yang akan bertindak. Paulus juga mengingatkan kepada setiap kita dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus mengingatkan kepada kita, serahkanlah. Kalau kamu mulai khawatir, mulai melihat data di sekitarmu, fakta di sekitarmu, jangan biarkan itu menguasai hati dan pikiranmu, sehingga engkau melupakan kemampuan Tuhanmu. Paulus mengingatkan, ketika engkau mengalami itu, serahkan semuanya. Di sekitar kita ada banyak hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir, tapi jangan pernah kita biarkan itu menguasai hati dan pikiran kita. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita, serahkan semuanya itu. Percayakan sajalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan sanggup bertindak, dan kita akan melihat perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Kasihnya, perhatiannya, kepeduliannya kepada kita begitu sempurna. Oleh sebab itu, apapun yang kita rasakan hari-hari ini, kalau kita mulai takut, cemas, gimana ya, nanti gimana ya. Jangan lama-lama membiarkan itu menguasai hati dan pikiran kita. Kita mengajarkan kepada kita, serahkan semuanya itu dalam doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk menolong kita ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Kita merangsek dekat dengan Tuhan. Makin sering curhat sama Tuhan. Tuhan, seperti ini, terjadi seperti ini, situasi seperti ini, ekonomi seperti ini Tuhan, kondisi seperti ini Tuhan. Tapi mari terus kita mengucap syukur, karena Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan yang terakhir saudara, kekhawatiran itu merusak iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti kita bicarakan bahwa ada 3 masalah yang luar biasa, di mana kekhawatiran itu punya sifat yang merusak. Dan yang terakhir yang kita bicarakan, kekhawatiran itu merusak pertumbuhan iman kita. Bahwa tidak akan terjadi pertumbuhan iman ketika kita khawatir. Ketika kita khawatir, iman percaya kita tidak akan pernah bertumbuh, malah hancur. Dalam ayat yang 32 sampai 34, di sana dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, kita berikan solusi oleh Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kata mencari punya kata kerja, bahasa Yunani katakan seteu. Kata ini ketika diterjemahkan di bahasa Indonesia menjadi kata mencari, punya makna yang luar biasa. Ketika dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, makna dari kata mencari itu di sana ada kata menunjuk terjadinya sebuah upaya mencari terus menerus, dan ada ungkapan kata mencari dengan serius, dengan asik gitu. Orang kalau mencari sesuatu dengan asik itu kan benar-benar dia terpisahkan dari hal yang lain dan dia fokus sepenuhnya untuk mencari sesuatu yang sedang dia cari. Dan Alkitab mengatakan, carilah, mencari dengan sebuah kualitas seperti itu. Dengan menikmati, dengan sungguh-sungguh dan dengan terus-menerus. Berusaha sungguh-sungguh dan tekun untuk memperolehnya. Arti kata mencari yang ditulis dari ayat 33 ini. Tuhan mengajarkan, agar kau tidak terjebak kepada kekhawatiran menghancurkan imanmu, maka carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari seperti apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, tak henti-hentinya. Mencari terus-menerus, berkelanjutan, tak henti-hentinya. Dan di dalamnya ada gairah atau semangat yang besar, penuh ketekunan untuk menemukannya. Jadi mencari nggak cuma sekedar ya asal mencari, nek temu ya ketemu, nek enggak ya wis gitu. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi dengan sungguh-sungguh sampai menemukannya. Cari apa? Kebenarannya. Mencari sesuatu, berusaha untuk mentaati perintah Allah sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Yang dicari apa sih? Kebenaran Tuhan yang mutlak. Terhadap sebuah keputusan, terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap hal-hal yang sedang kita perhadapkan. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus menempatkan sebuah standar yang luar biasa yang Tuhan beri, yaitu kebenaran yang mutlak. Harus benar, dan benar itu seperti apa? Bukan karena budaya, tetapi karena kebenaran ini adalah kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Cari dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dibebaskan dari kekhawatiran itu. Orang yang mencari Tuhan, ia akan giat mengiring Tuhan dan tidak khawatir akan hidupnya, serta hidup berusaha memuliakan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan berbicara di hati, pikiran kita. Tuhan memberikan melalui perkataan firman, melalui hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu akan menolong kita untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan orang-orang yang mencari kebenarannya, kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka dia akan benar-benar memfokuskan hidupnya dengan sungguh-sungguh, dengan menikmatinya, dengan penuh gairah untuk menempatkan kebenaran Tuhan itu di atas segalanya. Bapak Ibu, pesan yang kita dapatkan pagi hari ini, janganlah kita khawatir. Apapun kondisi kita, janganlah kita khawatir. Karena apa? Bukan karena tubuh kita sehat, bukan karena tubuh kita kuat, bukan. Bukan karena perekonomian kita masih kuat, bukan. Tapi karena kita mempunyai Tuhan. Jangan khawatir karena kita punya Tuhan. Jangan khawatir karena kita punya pribadi yang berkuasa, ajaib, dan maha mampu mengerjakan segala sesuatunya. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Yeremia 32 ayat 27. Bahwa sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Ini perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Tuhan mengatakan, adakah yang mustahil semuanya ini bagiku?
Dan mari kita terus percaya kepada pribadi ini, pribadi yang maha sanggup. Mazmur 46 ayat yang pertama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan bukan saja mampu, tapi Tuhan itu juga mau menolong kita, Bapak Ibu. Kasihnya yang luar biasa. Dia punya kasih yang luar biasa, dan dia punya kemampuan yang tak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan yang terakhir pesan firman Tuhan pagi hari ini, dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalau kita menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita bimbang, janganlah pernah kita takut. Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya ini. Karena Tuhan kita yang hebat. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan dalam doa. Haleluya Yesus. Ampuni Tuhan, jika hal-hal yang sedang ada terjadi di sekitar kami membuat kami menjadi khawatir, was-was, cemas, gelisah. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami terfokus dengan masalah yang ada di sekitar kami. Tapi melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami mau mengembalikan semua kekhawatiran kami, kecemasan kami, ketakutan kami hanya kepada-Mu saja. Karena Engkau Tuhan yang maha mampu, Engkau Tuhan yang maha sanggup, dan Engkau Tuhan yang mau menolong setiap kami umat-Mu. Kami naikkan doa permohonan kami hanya kepada-Mu saja. Tuhan, terus bertahtalah, berdaulatlah dalam hidup kami. Dan kami akan melihat Tuhan perkara-perkara yang hebat yang sedang Engkau kerjakan. Engkau yang akan bertindak di depan kami. Dan sungguh kami terus percaya hanya kepada-Mu saja. Segala pujian syukur hanya layak kami berikan kepada-Mu, karena Engkau begitu hebat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu,
dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.